Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Leonardo Alvin Akri. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Nusa Tenggara Kupang. Dan pada video kali ini saya akan mereview buku sosiologi yang ditulis oleh Sir Jono Suekanto, terkhususnya pada bab ke-6 dari buku ini, yaitu tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Jadi pada bab ini ada 9 materi yang akan saya review. Langsung saja kita mulai dari yang pertama tentang lapisan masyarakat. Pada bagian awal ini, penulis masih menjelaskan pengertian dari lapisan masyarakat menggunakan argumen dari filosof Aristoteles yang berpendapat bahwa di dalam sebuah negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Inilah yang dinamakan dengan sistem lapisan masyarakat. Dalam dunia sosiologi lebih dikenal dengan nama social stratification atau stratifikasi sosial, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Ini dapat terjadi karena seseorang yang mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dan dalam masyarakat yang bersangkutan, misalnya kepemilikan benda-benda yang bernilai ekonomis, kepemilikan tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Setiap masyarakat yang mempunyai kepemilikan akan sesuatu pasti akan dihargai, maka sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Kemudian pada kedua, yaitu tentang pembahasan kedua tentang terjadinya lapisan masyarakat. Jadi, sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, dapat juga dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem ini hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Kemudian yang kedua, tentang sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. Kemudian sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Kemudian kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik wewenang atau kekuasaan. Dan pada pembahasan ketiga dari bab ini, yaitu tentang sifat sistem lapisan masyarakat. Jadi sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification, dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Kemudian pada pembahasan keempat tentang kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas dalam masyarakat yaitu kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kemudian pada bagian yang kelima tentang dasar lapisan masyarakat, ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah yang pertama, ukuran kekayaan atau material, kemudian yang kedua, ukuran kekuasaan, yang ketiga, ukuran kehormatan, yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif karena masih ada ukuran-ukuran yang lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, ukuran di atas amat menentukan sebagian besar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Kemudian pada bagian ke-6 tentang unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang kedua tentang peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peranan itu mencakup 3 hal, yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Kemudian pada bagian ke-7 dari bab ini yaitu tentang lapisan yang sengaja disusun. Jadi menurut Chester F. Barnard, membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dan organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi, dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selama mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas di mana organisasi-organisasi itu berada. Menurut Barnard, sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak agar organisasi dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penciptanya. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan individu. Yang kedua, perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Yang kelima, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Kemudian pada bagian ke-8 dari inti bab ini yaitu tentang mobilitas sosial atau social mobility. Jadi pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipal ada dua macam, yaitu gerak sosial horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Gerakan sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Kemudian, tujuan dari penelitian gerakan sosial, para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Kemudian, beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal yaitu prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial. Yang pertama, hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tidak ada gerak sosial yang vertikal. Kemudian, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat tidak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri sendiri bagi gerak sosial yang vertikal. Kemudian, saluran gerak sosial vertikal. Menurut Pitirim Asorokin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal melalui saluran tadi disebut social circulation. Saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Kemudian pada pembahasan terakhir ke-9 yaitu tentang perluasan sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Kemudian, penutup dari briefing kali ini, berdasarkan bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Ini dapat terjadi dan tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat dan juga dapat disusun untuk tujuan tertentu. Di sistem ini terdapat dua sifat dalam lapisan masyarakat, yaitu sifat terbuka dan tertutup. Secara singkat, sifat terbuka memungkinkan seseorang mempunyai kesempatan untuk berusaha naik ke lapisan atau status yang lebih tinggi. Sebaliknya, sifat tertutup yang tidak memungkinkan pindahnya seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Dalam lapisan ini terbentuklah kelas sosial, misalnya keluarga. Unsur-unsur dalam lapisan masyarakat ada dua, yaitu kedudukan atau status dan peranan atau role. Lapisan masyarakat juga dapat dengan sengaja dibentuk karena adanya perbedaan kemampuan individu. Sistem lapisan masyarakat diperlukan untuk menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Dan kiranya pada preview kali ini, pada bab ke-6 tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial, sampai di sini saja. Kiranya jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat, mohon dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan materi sesuai dengan harapan penonton. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alvin, sekian dan terima kasih.